menyapa yuk teman-teman kita yang di rumah, yuk kita ucapkan selamat hari Minggu ya. Mau kan sayang? Mau. Kalau gitu kita ucapkan 1, 2, 3 yuk. Halo, Shalom, selamat hari Minggu. Senangnya menyapa adik-adik yang di rumah di hari Minggu ini. Full sukacita kan sayang? Adik-adik yang di sini full sukacita enggak? Sukacita enggak? Iya, apalagi ini mau menjelang Natal kan? Iya, untuk kita memulai ibadah kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Pertama kita akan bernyanyi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Aku anak terang, diiringi musik Bang Kevin. Selamatkanku, aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Kalau anak-anak Tuhan sebagai anak-anak yang terang, maka kita juga harus bisa mengingat kasih sayang orang tua. Bener nggak Dek? Ingat nggak kasih sayang orang tua? Kalau gitu kita angkat satu pujian kita yang mengingat kasih sayang orang tua kepada kita. Molo huingot Bang Kevin. Lohui ngoti sude lo jani dai nanyi nan mudua syana megne tuna balga dio paa
kebaikan Tuhan di dalam kasih orang tua, maka kita akan tuangkan juga di dalam sebuah lagu pujian bagi Tuhan sebagai penghantar kita untuk memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bang Kevin. Tuntun kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita angkat satu pujian kita bernyanyi dari buku Ende kita nomor 17 ayat 1 dan 2. Oh Tuhan,
kita mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Pujian dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik.
Selanjutnya kita dengarkan ayat bulanan yang disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan Desember 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dengarkan warta sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini. Sekarang mari kita dengarkan warta sekolah minggu, Minggu tanggal 20 Desember 2020. Nama minggu kita pada minggu ini ialah Minggu Advent keempat dengan nats khotbah yang diambil dari kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 dengan tema Bangkit dan Menjadi Terang. Adik-adik, Miss di sini nggak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik semua untuk selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu melalui YouTube channel HKBP Pagaran Nauli. Dan Miss juga mengingatkan kepada adik-adik semua untuk pada saat mengikuti ibadah online agar tetap mengikuti ibadah seperti biasanya di gereja. Berpakaian rapi, sopan, dan persembahannya juga disiapin ya. Yang paling penting Alkitabnya juga disiapin. Kemudian persembahannya bisa diserahkan kepada Sintua Wek atau kepada guru-guru sekolah minggu. Miss sama Mem juga di sini berharap kepada adik-adik agar selalu rajin untuk menjawab setiap kuis yang disediakan oleh guru sekolah minggu dan jangan lupa mengirimkannya kepada wali horong masing-masing. Miss juga berharap adik-adik boleh ikut berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu. Tapi harus tetap dengan protokol kesehatan ya, biar kita tetap sehat memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oh iya adik-adik, kemarin kan kita udah Natal sekolah minggu sesi pertama kan? Berarti hari ini kita akan mengadakan Natal sekolah minggu sesi kedua. Jadi untuk adik-adik yang sudah terdaftar di Natal sekolah minggu sesi kedua, jangan lupa untuk hadir pada perayaan Natal kita di gereja pukul 18 WIB. Tentunya harus dengan memakai masker, kemudian pendampingnya diwajibkan hanya satu saja per anak sekolah minggu. Demikian warta sekolah minggu, Shalom. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan persembahan dari adik-adik sekolah minggu dengan judul Holanda Danap. Holanda Dana na memeta
Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa mengajari kami supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan ya? Duduk yang manis supaya kita membaca firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada minggu pagi ini tertulis dari Kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Mis ulangi ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Mis bacakan dari sini ya adik-adik. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang terang. Sebab itu, Miss mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, yang paling terang itu apa sih? Lampu. Lampu bukan yang paling terang loh adik-adik. Senter. Itu juga bukan. Matahari. Bukan juga yang paling terang. Terus Miss apa dong jawabannya? Mau tahu dek? Mau tahu ya? Yang paling terang itu adalah
adik-adik, Miss dan Memnya, dan semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Lalu kenapa kita sebagai orang yang percaya mencari terang? Coba kita buka dalam Matius 5 ayat 14. Ayo sama-sama yuk. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Iya, kita harus bisa menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Lalu Miss ada pertanyaan lagi. Maukah adik-adik tinggal dalam kegelapan? Ada yang mau? Enggak. Kenapa enggak mau? Karena kalau kita dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap. Contohnya kalau pada malam hari nih di rumah, mati lampu, nampak enggak orang yang di samping kita? Enggak kan, enggak kelihatan kan? Nah, jadi dunia ini juga seperti itu, Dek. Begitu gelap dan membutuhkan terang. Tadi kalau kita mati lampu, pasti kita ada yang cari senter, terus ada yang cari lilin supaya terang. Nah, jadi dunia ini juga seperti itu. Dunia ini gelap, membutuhkan terang. Lalu siapa yang harus menerangi dunia ini? Yaitu kita sebagai anak-anak terang. Nah, untuk itu penting buat kita untuk memiliki firman Tuhan. Karena apa? Karena hanya firman Tuhan yang mampu memimpin hidup kita. Dan juga hanya firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Iya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, jadi firman Tuhan itu harus hidup dalam hati kita. Dan dalam kitab Yesaya yang kita baca ini sama halnya berada dalam kegelapan. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh bangsa Israel dalam masa pembuangan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Adik-adik, bangsa Israel belum sepenuhnya pulih dari rasa trauma. Kenapa? Waktu masa pembuangan mereka itu memiliki banyak tekanan, banyak masalah. Jadi sehingga mereka ketika sudah bebas pun rasanya masih trauma. Jadi mereka putus asa. Dan mereka itu kehilangan harapan loh adik-adik. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan pesan kepada bangsa Israel. Apa pesannya tadi dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2? Coba lagi kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkit ini seperti apa sih, Miss? Nih, Miss kasih contoh ya. Adik-adik sekarang duduk di rumah kan? Ikuti perintah Miss ya. Bangkit berdiri. Udah, silahkan duduk. Nah, berarti tadi ada tindakan dari adik-adik kan? Ada dong, yang tadinya duduk terus jadi bangkit ngapain? Berdiri. Begitu juga kalau kita tidur terus kita bangun, itu juga namanya bangkit. Tapi dalam firman Tuhan ini dalam Yesaya 60 ayat 1 bukan bangkit yang seperti itu. Bangkit dalam Yesaya ini yaitu tadi karena mereka putus asa, karena mereka kehilangan harapan. Jadi mereka harus bangkit dan menjadi terang. Mereka dikasih tugas menjadi terang. Nah, mungkin masalah kita nggak sama dengan bangsa Israel ya, Dik. Mereka mengalami masa pembuangan. Masalah kita mungkin adik-adik takut kalau nilainya jelek. Terus
kalau misalnya nggak kerjakan kerjaan rumah takut dimarahi mama, ya kan? Nah, jadi pesan buat adik-adik juga yang pertama yaitu jangan putus asa. Dan yang kedua, sering juga kita meragukan kasih Tuhan kan. Kalau kita salah pasti gini, aku dimaafin gak ya gitu kan. Tapi kalau Tuhan Yesus kalau kita minta maaf, Tuhan sudah memaafkan. Jadi kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu abadi dan kekal untuk selamanya. Coba kita buka dalam Yohanes 8 ayat 12. Baca ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, jadi adik-adik, kita harus mengikut siapa supaya kita berjalan dalam terang? Harus mengikut Yesus. Nah, dan juga coba kita baca dalam Yesaya 60 ayat 20. Bisa baca ya. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi terang Tuhan itu bukan seperti lampu yang harus ada listrik baru menyala. Bukan juga seperti senter, kalau ada baterai baru nyala, ya kan? Dan juga bukan seperti matahari yang kalau sudah malam atau sore mataharinya terbenam. Tetapi terang kasih Tuhan itu bersinar dan tidak akan pernah padam. Jadi satu-satunya yang harus kita andalkan itu siapa? Iya benar adik-adik, Tuhan Yesus. Jadi sebagai kita anak-anak Tuhan Yesus, maka kita juga adalah anak-anak terang. Tadi sudah dinyanyikan, diajak Mem Roida kan nyanyinya di lagu pembuka kan? Iya kan, aku anak terang. Kita nyanyikan yuk sekali lagi yuk. Mau ya? Sambil berdiri ya dek, adik-adik yang di rumah buat gerakannya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Sekali lagi adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Oke, oleh sebab itu terang perlu tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya menjadi anak-anak terang? Ayo, berarti
harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Contohnya rajin baca Alkitab, patuh kepada orang tua, mau menolong teman yang kesusahan, mau memaafkan temannya, dan banyak lagi perbuatan baik. Dan melalui perbuatan baik itu, orang di sekitar kita melihat kita membawa terang Yesus. Sehingga ketika kita disebut menjadi anak terang, yang lebih baiknya lagi kita mampu menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kita diberkati Tuhan, kita juga bisa mengalirkan berkat yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, demikian juga tadi bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan pesan kepada mereka untuk bangkit dan menjadi terang, bangsa Israel tadi mereka menjadi semangat. Mereka bangun lagi bait suci yang baru. Dan bait suci yang baru itu, Dek, jauh lebih megah daripada sebelumnya. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mungkin ini aja yang dapat Miss bagikan dalam firman Tuhan hari ini. Oke, selamat hari Minggu buat adik-adik, dan jangan lupa nanti sore kita Natal sesi 2. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu mampu bertumbuh menjadi anak-anak terang, mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Bapa, buat studi adik-adik sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat orang tua dan keluarga kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan kesehatan. Bapa kami yang baik, di atas segala permohonan kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhirin ibadah kita mengangkat satu pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati ya. Aku